أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, peserta kajian Islam Himayah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dalam kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, umur, waktu, dan nikmat-nikmat yang lainnya, yang mana tidak lain dan tidak bukan kita pergunakan hanya untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita pandai amanah di dalam memanfaatkan setiap nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita dalam rangka beribadah kepadanya, maka di dunia Allah golongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur, dan kelak di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan pahala dari upaya kita untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam serial Syarhul Hadis, menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana tema secara spesifiknya itu adalah yang akan kita bahas Islam akan terasing vs Islam akan menang. Ya. Baik, tentang tema ini mungkin jamaah sekalian kita berangkat terlebih dahulu dengan dua hadis yang mungkin di antara kita sudah pernah mendengar ataupun membaca kedua hadis ini. Apa kedua hadis tersebut? Yang pertama, hadis pertama adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Islam itu datang dalam keadaan yang asing dan akan kembali pula dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Artinya ya, di dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya pada satu waktu nanti ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya ya, Islam itu, umat Islam itu akan kembali terasing. Ya, di sini terdapat makna akan kembali mengalami kekalahan, keterasingan. Ya. Namun di dalam riwayat yang lain juga, kalau kita membahas ataupun membuka lembaran-lembaran kitab-kitab hadis, maka akan kita dapatkan juga hal yang berkebalikannya jamaah sekalian. Apa itu? Hadis yang kedua adalah yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim ya, dari sahabat Thauban radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha zawaliyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha wa u'titul kinzaini al-ahmar wal abyad. Ya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghimpun bumi untukku. Maknanya itu adalah Allah memperlihatkan kepada Nabi SAW, mendekatkan dan membuat bumi itu menjadi kecil sehingga Nabi SAW mudah untuk melihatnya. Ya, ini diantara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau pada zaman dahulu mungkin alat untuk memperbesar ataupun melihat secara utuh itu belum ditemukan. Berbeda dengan pada zaman ini kita bisa melakukannya. Namun kalau hal itu terjadi pada zaman dahulu itu merupakan hal yang sangat asing sekali. Allah mendekatkan dan mengecilkan bentuk bumi sehingga Rasulullah SAW mudah untuk melihat dari arah timur hingga arah barat. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku, kata Nabi SAW, bisa melihat dari arah timur hingga arah baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha, dan sesungguhnya kekuasaan umatku, kata Nabi SAW, akan mencapai apa yang dihimpunkan untukku darinya. Artinya umat Islam pada satu saat nanti di akhir zaman nanti akan bisa menguasai dunia, akan bisa menguasai dunia. Wa utitul kinzaini al-ahmar wal abyad, dan aku telah diberi dua harta simpanan. Kinzain itu maknanya adalah dua harta simpanan, al-ahmar wal abyad. Dan ini yang sudah terjadi di mana Nabi SAW ataupun kekuasaan kaum muslimin itu bisa menguasai dua imperium besar yang ada pada zaman itu, yaitu adalah imperium Romawi dan Persia. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau tambah lagi hadis yang menguatkan tentang hal ini, yaitu adalah riwayat dari riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Nabi SAW menyebutkan, la taqumus sa'ah hatta tuqatilul yahud hatta yaqulul hajar, ataupun di dalam riwayat yang lainnya hatta yaqulul hajar wa syajar wara'ahul yahudi ya muslim hadza yahudi wara'i fata'ala faqtulhu. Nabi SAW bersabda, kiamat itu tidak akan terjadi ataupun tidak akan terjadinya hari kiamat hingga kalian, yaitu kaum muslimin, memerangi kaum Yahudi. Hingga pohon-pohon, ataupun di dalam riwayat yang lainnya pohon-pohon dan bebatuan yang dimana kaum Yahudi bersembunyi di belakangnya akan berkata, ya muslim, wahai kaum muslimin, ini ada orang Yahudi di belakangku, maka kemarilah, maka bunuhlah dia. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat secara zahir hadis ini, kedua hadis ini, hadis yang pertama menjelaskan tentang bahwasannya umat Islam pada akhir zaman nanti akan mengalami keterasingan, kekalahan. Namun pada hadis yang kedua yang kita sebutkan,
justru redaksinya menunjukkan hal yang bertolak belakang, ya. Seolah-olah kedua hadis ini tidak sepakat ataupun tidak satu makna, ya, berlawanan artinya, berbeda maknanya, ya. Dimana pada hadis yang kedua kita telah disebutkan bahwasannya kelak kaum muslimin di akhir zaman nanti mereka akan mengalami kemenangan, ya. Nah, tentunya jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kalau kita membahas dalam ilmu hadis ataupun ilmu mustalahul hadis, maka kedua hadis ini masuk dalam kategori pembahasan muhtalaful hadis, yaitu hadis yang kontradiktif, ya, maknanya ya saling berlawanan. Maka bagaimana sikap para ulama, para ahli hadis ketika menemui hadis-hadis yang secara zahirnya, secara teksnya itu berlawanan ataupun berbeda, bertolak belakang. Maka para ulama hadis dalam masalah ini memberikan satu landasan kepada kita semua ketika kita menemui dua hadis ataupun lebih yang saling bertolak belakang ataupun bertentangan, maka bisa menggunakan 4 metode, ya. 4 metode untuk menyikapi mukhtalaful hadis ataupun hadis-hadis yang kontradiktif itu tadi. Apa metode yang pertama? Metode yang pertama itu adalah al-jam'u bainal haditsain, yaitu mengkompromikan antara dua hadis, ya. Jadi terhadap dua hadis yang secara zahirnya seperti bertolak belakang ataupun tidak sesuai, ya, maka cara yang pertama yang bisa ditempuh yaitu adalah mengkompromikan antara kedua hadis tersebut, ya. Mengapa harus dikompromikan? Karena bisa jadi di antara kedua hadis tersebut terdapat makna umum dan makna khusus. Satunya berbicara tentang makna umum, satunya berbicara tentang makna khusus, ya. Ini harus dikompromikan. Atau bisa jadi maknanya adalah hadis yang pertama bersifat mutlak, ya, bersifat mutlak. Sedangkan yang hadis yang kedua bersifat muqayyad, yaitu terikat pada satu hal saja, ya, seperti itu. Ataupun yang ketiga bisa jadi makna hadis kedua hadis tersebut mujmal ataupun mubayyan, ya, yaitu sifatnya itu adalah global, ataupun yang hadis yang kedua bisa jadi sifatnya itu adalah mubayyan secara terperinci, ya. Maka ini adalah metode yang pertama yang bisa kita lakukan ataupun yang bisa kita lakukan ketika mendapati kedua hadis sedang tadi kita melihatnya kontradiktif itu tadi. Baik, karena mengapa hal ini harus kita lakukan lebih awal ataupun metode ini harus kita utamakan? Karena menurut kaidah para ulama menyebutkan i'malul kalam aula min ihmalihi. Jadi menggunakan, ya, ataupun memanfaatkan, memperkerjakan, mengambil kalam suatu perkataan ataupun dalam hal ini hadis itu lebih baik daripada membuangnya. Artinya kalau bisa dikompromikan, ya, itu artinya mengamalkan menggunakan kedua-dua hadis tersebut. Karena kalau misalnya dibuang salah satunya, maka disebutkan oleh para ulama memperkerjakan ataupun menggunakan satu perkataan ataupun hadis itu lebih baik daripada membuang salah satunya, ya. Baik, jadi cara yang pertama jamaah sekalian yaitu adalah al-jam'u bainal haditsain, mengkompromikan antara kedua hadis yang kontradiktif itu tadi. Baik, kemudian adapun cara yang kedua yang ditempuh oleh para ulama ketika misalnya
upaya untuk mengkompromikan kedua hadis itu tidak bisa, mentok, menemui jalan buntu. Maka apa yang harus dilakukan yaitu adalah an-naskhu, yaitu upaya ataupun pilihan untuk menasakh ataupun menghapus ya, salah satu dari kedua hadis ya. Jadi misalnya bagaimana, yaitu dengan cara melihat sejarah asbabul wurud daripada ataupun kapan hadis tersebut disabdakan, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi Rasulullah ya pernah bersabda tentang satu hadis misalnya, kemudian pada tahun-tahun setelahnya merevisi perkataan yang telah beliau sampaikan. Contohnya adalah misalnya dalam masalah hadis ataupun riwayat hadis terkait dengan larangan bagi wanita muslimah untuk ziaratul kubur ya. Di awal-awal ya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena untuk menguatkan akidah dan sebagainya, maka beliau melarang ya, karena pada saat di awal-awal masa dakwah Nabi, keimanan kaum muslimin terutama muslimah mungkin masih lemah ya, sehingga beliau melarang bagi kaum muslimah untuk ziaratul kubur ya. Ini di awal yang pertama adalah beliau melarang, teksnya itu adalah melarang ziaratul kubur. Namun di tahun-tahun setelahnya, setelah keimanan kaum muslimin itu kuat, kemudian kekhawatiran terhadap kaum muslimah saat mereka ziaratul kubur, mereka melukai diri, menampar dan sebagainya, itu sudah tidak ada ataupun bahkan berkurang. Maka beliau bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziaratul kubur, maka pada hari ini aku telah bolehkan. Artinya Rasulullah menasakh ya, menghapus hadis yang pertama, hukum hadis yang pertama, dan dirubah menjadi hadis yang terbaru. Ini cara kita menghapus salah satu hadis itu adalah dengan cara tadi, melihat sejarah mana hadis yang lebih pertama diucapkan oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi. Bisa jadi ada hadis ataupun riwayat hadis yang datang belakangan yang fungsinya itu adalah untuk menasakh ataupun menghapus ya, menghapus hukum hadis yang pertama, seperti itu. Ini cara yang kedua jamaah sekalian, ketika tidak mendapati solusi untuk mengkompromikan antara dua hadis yang saling kontradiktif. Kemudian cara yang ketiga bagaimana jamaah sekalian? Cara yang ketiga yaitu adalah dengan menggunakan metode tarjih ya. Tarjih itu artinya adalah menguatkan salah satu dari keduanya ataupun salah satu dari selainnya, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya ya. Bagaimana cara menguatkan? Artinya ini yang kita maksud tadi, menguatkan salah satunya kemudian melemahkan yang lainnya ataupun membuang yang lainnya. Maka ketika cara pertama, cara kedua itu tidak bisa kita dapatkan solusinya, maka mau tidak mau menggunakan cara yang ketiga, yaitu adalah metode tarjih, menguatkan salah satu dari kedua hadis yang terlihat kontradiktif ya. Caranya bagaimana? Yaitu adalah menguatkan salah satu dari keduanya, dari kedua hadis tersebut tanpa dengan menggunakan dalil, bukan hawa nafsu. Nah, ini yang perlu kita catat. Artinya kalau kita ingin menguatkan misalnya satu hadis, mana yang lebih kuat ya, mana yang lebih kuat tentunya dengan dalil ya, bukan dengan perasaan, bukan berdasarkan hawa nafsu. Dia condongnya kepada hadis ini ya, kesimpulan hadis ini
ya. Namun secara dalil ya, misalnya riwayatnya lemah dan lain sebagainya, tapi karena dorongan hawa nafsunya dia lebih memilih yang lemah ini. Nah, ini bukan itu yang dimaksud. Cara mentarjih suatu hadis itu dengan cara melihat dari segi perawinya, kemudian dari segi mana dari kedua hadis ini yang lebih mendekati ataupun sama dengan dalil-dalil syariat yang lainnya, ya. Mana yang lebih sesuai dengan dalil-dalil yang lainnya. Itu yang dengan cara itulah seseorang bisa mentarjih ataupun menguatkan salah satu dari kedua hadis yang ada. Ya, sehingga kalau sudah salah satunya dikuatkan, maka diambillah hasil daripada dalil tersebut. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cara yang ketiga ketika cara pertama dan kedua itu tidak didapatkan. Adapun cara yang keempat, cara terakhir menyikapi kontradiktif ya dua hadis, yaitu adalah ya ketika cara menggabungkan dua hadis tidak berhasil, kemudian menghapus salah satunya tidak berhasil, menguatkan salah satunya pun tidak berhasil, maka cara yang keempat terakhir yang bisa kita lakukan yaitu adalah dengan tawakuf. Ya, tawakuf itu artinya berdiri ataupun tetap ya tidak mengamalkan dari kedua hadis tersebut hingga jelas kepada orang tersebut mana yang benar. Sebelum mendapatkan mana yang benar, mana yang kuat, maka dia tidak mengamalkan dari kedua-duanya, seperti itu. Itu makna tawakuf terhadap hadis yang seolah-olah tadi kontradiktif. Dan perlu untuk kita sampaikan juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika misalnya hadis sahih ya berlawanan ataupun maknanya sepertinya berseberangan dengan hadis yang sahih yang lainnya ataupun Al-Qur'an bahkan, maka perlu untuk kita perhatikan bahwasannya setiap sabda yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah prinsipnya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketika Rasulullah bersabda, itu beliau bukan berdasarkan hawa nafsunya. Ya. Saya pengennya seperti ini, tidak. Setiap apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berdasarkan hawa nafsu Rasulullah. Ya. Namun itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis-hadis yang sahih itu pada dasarnya merupakan wahyu dari Allah, karena meskipun lafadznya itu yang membuat adalah Rasulullah, namun secara makna itu disetujui ataupun tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an, ya. Namun mengapa kita menganggapnya itu seolah-olah kontradiktif, berlawanan dan sebagainya? Itu bisa jadi karena ilmu kita yang belum nyampe ataupun ilmu kita yang masih tingkatannya masih rendah dan sebagainya, sehingga kita belum bisa menggunakan metode para ulama di dalam memahami mukhtalaful hadis. Apakah dengan cara al-jam'u bainal haditsain? Ini kita menganggapnya berlawanan, bertolak belakang. Tapi karena kita tidak bisa mengkompromikan satu hadis, sehingga seolah-olah kita menilainya, menganggapnya itu sebagai dua hadis yang kontradiktif. Padahal tidak, karena mungkin bisa jadi tadi sifatnya, hadis pertama sifatnya umum, hadis yang kedua sifatnya khusus, ya, dan lain sebagainya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 4 metode yang digunakan oleh para ahli hadis di dalam menyikapi mukhtalaful hadis, hadis-hadis yang hadis-hadis yang kontradiktif.
Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas jadi kedua hadis tersebut itu masuk ke metode yang mana dari keempat metode ahli hadis yang digunakan untuk menyikapi mukhtalaful hadis, ya. Beliau masuk ke mana? Kedua hadis ini masuk ke mana? Ya, maka sebelum membahas tentang hal itu, kita coba sedikit untuk mengkaji kandungan yang terdapat di dalam kedua hadis ini. Di mana hadis yang pertama, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, bada'al Islamu ghariban, ya, wa sayaudu ghariban kama bada'a, ataupun riwayat yang lainnya, wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Apa makna daripada Islam itu, ya, Islam itu bada'al Islamu ghariban. Islam itu dimulai ataupun datang dalam keadaan terasing. Ya, dalam makna ini, makna terasing di sini adalah, ya, sedikitnya pengikut. Ya, karena memang betul dalam sejarah, kalau kita mau lihat sejarah, saat pertama kali Rasulullah, ya, diangkat sebagai nabi dan rasul, ya, maka beliau lantas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi manusia, untuk memperingatkan manusia. Ya. Maka beliau berdiri di satu bukit dan memanggil seluruh kabilah, ya, kabilah beliau. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, maka yang masuk Islam, ya, yang masuk Islam itu tidak langsung, ya, tidak langsung serta merta ketika Rasulullah menyampaikan akan dakwah Islam, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka yang terjadi tentunya, ya, penolakan dan lain sebagainya. Dan yang mau beriman kepada Rasulullah, mempercaya Rasulullah, hanya segelintir orang saja, ya, segelintir orang saja, ya, seperti Abu Bakar, kemudian istri beliau Khadijah dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang pertama yang menyambut akan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Islam itu dimulai dari keterasingan, sedikitnya pengikut, ya, dan lain sebagainya. Ya. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi, bada'al Islamu ghariban. Islam itu datang dalam keadaan asing. Ya. Kemudian selanjutnya, wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan Islam akan kembali asing, ya, akan kembali dalam keadaan asing. Apa maknanya jamaah sekalian? Kembali kepada keadaan asing, ya, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka para ulama menyebutkan bahwa Islam akan kembali terasing itu maknanya bukan semata-mata, ya, kalau pada zaman ini, ya, kalau pada zaman ini semata-mata berarti bukan berarti maknanya jumlah kaum muslimin itu menjadi sedikit, bukan itu. Kalau di awal-awal masa dakwah Rasulullah, iya, ya, di awal-awal masa dakwah Rasulullah betul, ya, bahwasannya beliau dan segelintir para sahabatnya lah yang memulai akan dakwah Islam. Ini sangat layak untuk disebut ghariban, orang yang asing, orang asing. Ya. Baik. Namun sekali lagi, ya, itu bukan berarti kalau pada zaman ini ataupun zaman-zaman setelahnya nanti, ketika Rasulullah menyebutkan bahwasannya wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan Islam akan terasing, ya, kembali asing, ya, sebagaimana awalnya, maka menurut para ulama, ya, maknanya itu bukan tadi berarti sedikit. Bisa jadi jumlah kaum muslimin itu banyak, ya, namun keadaan mereka tidak banyak yang mengenal agamanya sendiri, ya. Agamanya sendiri dia tidak paham. Ada muslim tapi syahadat, ya, syahadat dia nggak tahu, sholat dia nggak tahu, ilmu-ilmu dasar tentang agama Islam dia tidak tahu. Inilah yang menyebabkan Islam itu akan kembali asing, ya, karena tadi kejahilan umatnya, ketidaktahuan umatnya.
Dan begitu pula makna keterasingan itu adalah ya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jumlah kaum muslimin banyak namun tidak ada nilainya. Ya sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat yang lainnya, ya Rasulullah menyebutkan, yushiku an tatada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, bal qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, ya ila akhir. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya bahwasannya hampir-hampir saja umat-umat selain kalian, ya selain umat Islam itu akan menyerang kalian, melemahkan umat Islam sehingga seolah-olah umat Islam itu akan menjadi santapan mereka. Ya. Seperti mereka orang yang sedang mau makan di satu nampan, ya. Islam itu ibarat makanannya mau diambil sistem politiknya, diambil sistem keuangannya, diambil sistem ini dan itu dan lain sebagainya, terjadi pelemahan terhadap umat Islam. Ya. Sebagaimana diibaratkan orang yang mengkerubuti satu tampan makanan yang akan tidak lama akan dihabisi. Ya. Baik, jadi makna Islam itu akan kembali asing, maknanya seperti itu. Ya. Bukan tidak semata-mata jumlah kaum muslimin itu sedikit. Bisa jadi tadi jumlahnya banyak, namun mereka tidak faham akan agama mereka, tidak mau komitmen terhadap agama mereka, tidak mau menjalankan agama mereka dan lain sebagainya. Ya. Namun ada makna yang kedua. Bisa jadi makna akan kembali asing itu adalah ya sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Al-Qardawi, beliau menyebutkan bahwasannya bisa jadi Islam itu disebut Islam yang asing di satu tempat, namun tidak asing di tempat yang lainnya. Ya. Jadi keterasingan umat Islam itu disebutkan dalam sebuah penjelasan juga, maknanya tidak menyeluruh, namun pada satu kesempatan ataupun satu waktu ataupun satu tempat, misalnya di negara-negara barat, ya, ataupun di tempat-tempat yang non muslimnya sangat mendominasi misalnya. Ya, ini makna Islam akan menjadi umat yang terasing. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, jadi bisa jadi di negara-negara Eropa Islam itu asing. Ya. Namun di negara kita misalnya Islam itu mengalami kejayaannya, bahasanya seperti itu. Baik, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna Islam akan kembali terasing. Ya. Baik, kemudian selanjutnya makna fatuba lil ghuraba, maka bergembiralah ya orang-orang yang asing. Siapa orang-orang yang asing itu? Disebutkan oleh para ulama, ya, ketika Rasulullah menyebutkan tentang hadis ini, kemudian ada sahabat yang bertanya, "Qila ya Rasulullah, wa manil ghuraba?" Kemudian salah seorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan ghuraba itu?" Ya. Apakah mereka kelompok suatu kelompok dan lain sebagainya? Maka beliau menyebutkan, ya, qala alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Yang dimaksud dengan ghuraba itu adalah mereka yang mencoba berusaha untuk ya mengadakan perbaikan, melakukan perbaikan pada hari melakukan perbaikan di saat manusia melakukan banyak sekali kerusakan. Ya. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang ghuraba itu adalah mereka yang berusaha untuk menjadi baik ya di saat kebanyakan manusia ya, telah rusak. Ya.
Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ataupun di dalam riwayat yang lainnya juga disebutkan humul ladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Mereka itu adalah orang-orang yang memperbaiki yang ada pada manusia, yang dirusak oleh manusia berupa sunnah-sunnahku. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna ghuraba ya. Ini makna ghuraba sekali lagi. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam golongan al-ghuraba, yaitu orang-orang yang terasing ya. Orang-orang yang terasing, karena untuk memperbaiki manusia ya di saat manusia itu rusak, ini menjadi satu tantangan yang begitu besar. Kalau cuma ya menjadi baik di saat manusia baik, itu ya menjadi hal yang biasa. Namun kalau seorang muslim itu bisa mengupayakan menjadi baik, tetap menjadi baik dan berusaha untuk memperbaiki manusia di saat kondisi manusia itu seluruhnya buruk, melakukan kemaksiatan, perjudian dan lain sebagainya, maka ini adalah orang yang terbaik ya. Karena tentunya konsekuensi yang didapatkan tentunya berbeda ya, tentunya berbeda ya. Dan begitu pula jangan sampai ya kita sebagai seorang muslim yang ingin mendapatkan gelar al-ghuraba, justru kita ikut-ikutan di dalam kerusakan yang sedang terjadi di masyarakat ya, masyarakat yang rusak akhlaknya dan lain sebagainya, karena sekedar viral saja justru kita ikut-ikutan ya. Jadi ini kebalikannya, bukannya memperbaiki, namun justru terjerumus dalam keburukan, mengikuti keburukan ya. Ini yang tidak kita harapkan dari seorang muslim. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai al-ghuraba, orang yang terasing, maka yang harus kita lakukan yaitu adalah kita tetap menjadi orang yang baik di saat manusia ya menjadi buruk, ataupun berupaya untuk memperbaiki manusia di saat manusia mengalami kerusakan ya, kerusakan ilmu, kerusakan perilaku ya, kerusakan ya dan lain sebagainya, maka kita hadir untuk memperbaiki ya, kita hadir untuk memperbaiki. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya secara umum hadis ini pada dasarnya bukan secara umum hadis ini memberikan peringatan kepada kita semua agar umat Islam jangan sampai menjadikan Islam itu kembali terasing ya, ataupun menjadi penyebab Islam itu kembali terasing. Dan hadis ini juga bukan berarti untuk melemahkan kaum muslimin, bahwasannya kita akan kalah dan lain sebagainya. Namun lebih menjadi motivasi dan peringatan agar jangan sampai kita tadi meninggalkan sunnah Nabi SAW, merusak sunnah Nabi dan lain sebagainya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, adapun terkait dengan hadis yang kedua ya, bahwasanya umat Islam itu akan menang dan lain sebagainya, ini tentunya menjadi satu penguat ya, satu penguat, karena seperti ini jamaah sekalian, dalam beberapa kesempatan ataupun pada sebagian para dai, para mubalik yang ketika menjelaskan tentang hadis-hadis ataupun peristiwa-peristiwa akhir zaman, mereka cenderung ataupun sebagian para dai berlebih-lebihan, artinya tidak adil, dengan mengatakan bahwasannya di akhir zaman nanti umat Islam akan lemah dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya tidak adil ya.
Mengapa ya? Karena perlu untuk kita sampaikan juga hadis terkait dengan kemenangan umat Islam di akhir zaman nanti. Ya, sebagaimana hadis yang baru saja kita sebutkan, ya, bahwasanya kekuasaan umat Islam itu akan menguasai seluruh dunia. Ya, ini menjadi satu motivasi bagi kita ketika pada hari ini umat Islam, ya, di sebagian tempat semisal di Palestina ataupun di tempat-tempat yang lainnya mengalami kezaliman, ya, maka perlulah untuk kita mengingat akan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya pada akhir zaman nanti umat Islam itu akan memerangi Yahudi, ya. Ketika kita melihat sekarang kaum Yahudi sedang menguasai Palestina, ya, menjajah Palestina, maka ada satu hal yang perlu untuk kita yakinkan dalam benak kita, suatu saat umat Islam akan mengusir kaum Yahudi dari bumi Palestina. Itu sudah menjadi ketetapan, ya, sudah menjadi ketetapan. Dan begitu pula, ya, hadis Nabi yang menjelaskan bahwasannya kekuasaan umat Islam itu, ya, akan mencakup, ya, daerah timur dan barat, ya. Ini menunjukkan akan kemenangan kaum muslimin pada akhir zaman nanti. Namun bagaimana kemenangan itu bisa didapatkan dan siapakah yang akan memenangkannya? Maka ini tentunya yang bisa memenangkan umat Islam pada akhir zaman, ya, bukan orang-orang yang hanya duduk-duduk saja, tidak mau berjuang, tidak mau berkontribusi dalam dakwah, ya, apapun dalam bentuk apapun itu, bukan itu yang dimaksud. Maka ada satu kisah, ya, ada seorang muslim dari Mesir bertemu, ya, diskusi dengan seorang pemuda dari Yahudi, pemuda Yahudi, di mana pemuda muslim ini mengatakan kepada pemuda Yahudi ini menjelaskan tentang hadis ini, pada akhir zaman nanti umat Islam itu akan memerangi kalian kaum Yahudi. Maka jawab Yahudi ini apa? Kami tidak mengingkari hadis tersebut, kami meyakininya. Namun yang akan memerangi kaum Yahudi itu adalah, ataupun kapan umat Islam itu bisa memerangi kaum Yahudi, yaitu adalah ketika jamaah sholat subuh kaum muslimin itu sebagaimana jamaah sholat Jumatnya, ya. Ini tentunya menjadi tantangan bagi umat Islam sendiri. Artinya apa? Untuk memenangkan Islam di akhir zaman nanti, ya, meskipun ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, namun siapakah yang akan memenangkan umat Islam di akhir zaman nanti? Yaitu adalah mereka yang memiliki, ya, semangat, ya, untuk meninggikan umat Islam, meninggikan Islam, menolong agama Islam, berkontribusi dalam dakwah Islam. Itulah yang akan memenangkan Islam dan kaum muslimin. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, terakhir kita sampaikan ini terkait dengan kajian kedua hadis tersebut. Kemudian selanjutnya dari keempat metode yang digunakan oleh para ulama, ya, untuk menyikapi hadis yang kelihatannya kontradiktif itu tadi, maka hadis ini, ya, kita mengambil cara yang pertama, yaitu adalah jam'u bainal haditsaini, mengkompromikan antara kedua hadis. Artinya pada dasarnya kedua hadis ini tidak bertentangan, ya. Mengapa jamaah sekalian? Karena hadis tentang akan dikalahkannya orang Yahudi oleh kaum muslimin itu bercerita tentang keadaan sesaat sebelum terjadinya kiamat, ya. Artinya sebelum kiamat terjadi, maka umat Islam itu akan mengalahkan
Yahudi. Artinya umat Islam itu akan menang. Baru setelah itu terjadinya hari kiamat. Namun setelah masa kemunduran umat Islam, ya, namun itu terjadi setelah masa kemunduran umat Islam. Jadi urutannya itu adalah umat Islam akan mengalami kemunduran, ya, akan mengalami kemunduran sebagaimana mulai zaman Nabi, Islam itu datang dalam keadaan terasing, kemudian tersebar di seluruh penjuru dunia hingga pada saat ini, ya, kemudian setelah masa-masa jayanya runtuhlah kekhilafahan umat Islam. Nah, ini mulai dari kemunduran, ya, dan hingga sampai akhir zaman nanti umat Islam mengalami keterasingan, dijajah. Kemudian kita melihat kaum muslimin pada hari ini, ya, ulama-ulamanya diintimidasi, kemudian kaum muslimin di berbagai wilayah kaum muslimin mendapatkan kezaliman dan sebagainya. Ini adalah masa-masa keterasingan umat Islam, ya, masa-masa keterasingan umat Islam, kekalahan umat Islam. Namun, ya, setelah masa-masa keterasingan ini, ya, sebelum terjadinya hari kiamat, umat Islam akan menguasai dunia dengan memerangi kaum Yahudi dan lain sebagainya. Sehingga dari sini hadis tentang dikalahkannya kaum Yahudi itu adalah saat dimana sebelum terjadinya hari kiamat. Kemudian sedangkan hadis tentang Islam itu berada dalam keterasingan itu sebelum umat Islam mengalami kemenangan, ya. Jadi cara mengkompromikan kedua hadis ini seperti ini, menggunakan metode al-jam'u bainal haditsain. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan kajian kita tentang tema Islam akan terasing melawan Islam akan menang. Semoga kita bisa mendudukkan kedua hadis ini, kita tidak dibingungkan kok ini Islam akan kalah, tapi ada hadis juga Islam akan menang. Bagaimana? Mana yang benar? Maka cara mendudukkannya seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Ustadz Aris apabila ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, afwan izin bertanya Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Melihat fenomena perilaku di tengah perkembangan digital yang dengan mudah diakses oleh generasi milenial saat ini, yang banyak menyajikan dan memberikan banyak informasi positif yang membutuhkan oleh kebanyakan anak muda, pun sebaliknya jika disalahgunakan akan merugikan orang lain. Tanpa kita sadari, krisis moral tengah melanda anak muda di era milenial. Hal ini membuat kita prihatin dengan kondisi yang menimpa generasi penerus bangsa. Jika tetap dibiarkan akan seperti apa Indonesia ke depannya? Krisis moral saat ini lebih banyak terjadi di kalangan remaja. Pertanyaannya, beliau bagaimana cara kita mendidik anak kita agar tidak terjerumus dalam krisis moral? Fenomena kerusakan masyarakat yang terjadi pada hari ini adalah sesuatu yang sulit dihadapi bagi orang tua. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi untuk menyikapi kerusakan moral yang terjadi pada zaman ini oleh anak-anak muda kita, maka inilah yang masuk ke dalam makna jadi siapakah dan apa peran al-ghuraba. Ya, al-ghuraba itu adalah pada dasarnya dari kaum muslimin, ya. Dari kaum muslimin yang menghendaki perbaikan, ya. Muslih, bukan sekedar soleh tapi muslih. Soleh hanya sholat, puasa dan sebagainya manfaat untuk dirinya pribadi. Namun muslih itu adalah lebih baik. Selain mengusahakan kebaikan pada dirinya, maka dia juga berusaha untuk memperbaiki orang-orang sekitarnya. Maka ini adalah salah satu kriteria al-ghuraba, yaitu orang-orang yang memperbaiki dirinya maupun orang lain di saat terjadinya kerusakan, ya. Pada hari ini LGBT dan lain sebagainya itu dianggap wajar dan lain sebagainya, normal dan lain sebagainya. Begitu pula kerusakan akhlak dan sebagainya
itu justru diapresiasi, dipuji-puji, sedangkan hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik justru dibiarkan, tidak didukung dan sebagainya. Maka apa yang harus kita lakukan, ya jamaah sekalian? Maka minimal ya kita berusaha untuk melakukan berkontribusi apa yang bisa kita perbaiki dari umat Islam ini. Kemudian kalau kita misalnya mulai dari hal yang terkecil, apakah dari masjid ataukah dari lingkungan kita ataukah dari manapun itu, satu amalan upaya kita untuk memperbaiki ya 1-2 orang, maka ini sudah masuk bagian daripada upaya kita untuk memperbaiki generasi muda pada hari ini. Jangan sampai kita hanya sudah mengetahui kondisinya seperti ini, tapi kita masih bingung, tapi kita tidak mau bergerak dan sebagainya. Maka sekali lagi kita tekankan bahwasannya lakukan hal yang terkecil yang bisa memberikan perubahan bagi umat Islam ataupun umat pada hari ini. Kita sudah termasuk orang-orang yang tadi ya al-ghuraba itu tadi ya. Mungkin seperti itu yang bisa kami jawab. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah, izin tanya Us, apa upaya kita untuk menjadi bagian dari kemenangan Islam? Upaya kita untuk menjadi bagian dari kemenangan Islam adalah ya tadi menjadi bagian dari orang-orang yang berupaya untuk memenangkan Islam. Karena umat Islam sejak runtuhnya kekhilafahan Utsmaniyah, maka sejak itulah umat Islam berhutang untuk mengembalikan kembali ya kejayaan Islam ya. Maka di antara kaum muslimin ada yang melalui jalur pendidikan ya, dengan niat dengan pendidikan inilah akan mempertahankan dan mengembalikan kejayaan umat Islam. Ada juga yang melalui jalur dakwah ya. Maka dengan dakwah ini akan mengembalikan kejayaan Islam, ataupun dengan cara-cara yang lainnya. Sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Maka pastikan diri kita berada di gerbong ya orang-orang yang berupaya dalam perjalanan untuk menyongsong kemenangan umat Islam. Jangan sampai kita hanya duduk-duduk melihat ya, kendaraan yang sedang berjalan itu, kemudian bahkan kendaraan itu mengalami kerusakan misalnya, ataupun butuh ini butuh itu, kita mampu untuk membantunya tapi cuma lihat saja ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah ya, tadi segera ambil peran apa yang kita miliki, apa yang kita mampu untuk kemenangan umat Islam. Ini adalah upaya terkecil kita untuk menjadi bagian daripada kemenangan kaum muslimin ke depannya. Wallahu a'lam. Ya. Ustadz, untuk menyikapi hadis-hadis yang seperti kontradiktif ada 4 metode. Apakah implementasinya harus urut 1 sampai 4 atau boleh salah satu dari keempat metode di atas? Jadi pertanyaannya berkaitan dengan metode hadis-hadis yang kontradiktif. Baik. Jadi caranya adalah melalui metode yang pertama, artinya harus urut ya, harus urut. Melalui dari metode yang pertama, kalau tidak bisa yang kedua, kalau tidak bisa pertama dan kedua, ketiga dan seterusnya. Tidak boleh dari terakhir misalnya tahu-tahu tawakuf. Ini repot ini ya. Tahu-tahu tawakuf ya. Jadi kita mulai terlebih dahulu, kita usahakan terlebih dahulu untuk mengkompromikan tadi hadis yang seolah-olah kontradiktif. Karena tadi poin kita adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada dasarnya tidak ada yang bertentangan. Dan begitu pula antara
apa yang disampaikan oleh Nabi itu tidak ada yang bertentangan, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga pada dasarnya tidak ada yang kontradiktif di antara wahyu-wahyu Allah yang baik itu langsung dari Allah ataupun melalui lisan Rasulullah, ya. Mungkin terkadang yang kita menilainya kontradiktif dikarenakan kedangkalan ilmu kita dan lain sebagainya. Sehingga tadi urutannya harus pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tidak boleh dibalik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah antara firqah An-Najiyah, Al-Ghuraba dan Taifah Mansurah memiliki perbedaan? Nah, itu pertanyaannya Ustaz. Mohon jawabannya Ustaz. Ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi dalam kaitan dengan kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun kaum muslimin itu memang ada semacam ring, ya, semacam ring 1, ring 2, ring 3 dan seterusnya. Tentunya yang dimaksud dengan firqah An-Najiyah kemudian Taifah Al-Mansurah ini adalah di antara ring-ring umat Islam. Ada yang paling ring pertama, kedua, dan ketiga. Saya lupa wallahu a'lam yang menjadi inti ataupun ring yang pertama itu apakah di firqah Najiyahnya atau Taifah Al-Mansurahnya, seperti itu. Artinya adalah mereka, ya, kalau yang di ring pertama yaitu adalah mereka yang Taifah Al-Mansurah, ya, yaitu satu kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah mereka yang senantiasa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, komitmen terhadap syariat-syariat Allah, ya, memperjuangkan syariat Islam dan sebagainya. Ini adalah Taifah Al-Mansurah. Adapun firqah An-Najiyah yaitu adalah mereka yang di ring berikutnya yang Allah selamatkan dari pemikiran-pemikiran sesat dan lain sebagainya, termasuk juga di antaranya adalah Al-Ghuraba. Dan ini juga termasuk di antara tingkatan Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah yang secara akidahnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Jadi dari segi kesamaan seluruhnya ini adalah bagian dari kaum muslimin. Namun dari segi tingkatan ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, seperti itu. Wallahu a'lam. حينما رددت يا رب العباد